Jadi mari kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Jadi kita bernyanyi sambil bertepuk tangan ya anak-anak. Satu, dua, tiga, ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulianya Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baiklah, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di dalam surga, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Baiklah, anak-anak, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Allah pencipta keragaman flora. Apa tadi materi pembelajaran kita anak-anak? Allah pencipta keragaman flora. Jadi ini juga ada bahan Alkitab kita. Jadi mari kita buka Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Sudah ada yang dapat anak-anak? Sudah, Bu. Jadi mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis makanan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Dalam Kejadian 1 ayat 11 sampai 12 ini, Allah menciptakan berbagai jenis tumbuhan pada hari yang ketiga yang disebut dengan ciptaan Allah. Tuhan Allah juga berfirman agar tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, serta pohon-pohonan yang menghasilkan buah masing-masing menurut jenisnya. Dengan demikian, bumi juga dipenuhi oleh keragaman flora yang indah dan bermanfaat bagi manusia. Karena itu, manusia dipanggil oleh Tuhan untuk menghargai serta menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab atas ciptaan Tuhan. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu mensyukuri keanekaragaman flora sebagai ciptaan Tuhan, dan kedua itu menunjukkan kepedulian terhadap tumbuhan melalui tindakan nyata. Yang ketiga itu menjelaskan berbagai jenis tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat itu menggambar atau menceritakan keindahan flora sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Jadi Ibu akan bertanya kepada anak Ibu, apa itu flora? Ada yang tahu? Flora Jadi anak-anak, flora itu adalah semua jenis tumbuhan yang hidup di suatu tempat
Mbah Bu. Gambar apa anak-anak? Mungkin pegunungan, alam. Ya, betul. Jadi gambar yang di atas yang pertama itu adalah gambar pemandangan alam, yang dimana Tuhan telah menciptakan keindahan alam yang bisa kita nikmati. Jadi gambar yang ketiga ini yaitu gambar utamawan, di mana gambar utamawan ini bisa juga bermanfaat bagi kita. Contohnya itu utamawan ini bisa kita tanam di dalam rumah kita sebagai hiasan di halaman rumah. Terus gambar yang ketiga ini juga yaitu gambar pohon buah mangga, yang dimana pohon buah mangga ini juga bisa bermanfaat bagi kita. Contohnya buahnya ini bisa bermanfaat bagi kita, di mana kita bisa menjual buah yang telah kita petik tadi dan menghasilkan uang atau bisa dikatakan menghasilkan uang. Dan juga gambar yang ketiga ini yaitu gambar rumput dan juga gambar hewan, yang dimana rumput yang ada di sekitar kita ini juga bermanfaat bagi hewan, yaitu sebagai sumber makanan. Di sini juga Ibu telah memaparkan bagaimana cara menunjukkan sikap kita bersyukur atas keberagaman flora. Jadi mari kita baca secara bersama-sama. Yang pertama yaitu apa anak-anak? Menjaga dan melestarikan tanaman. Atau menjaga sembarangan serta menanam untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, mengurangi penggunaan produk berbahaya bagi lingkungan, mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat membuat ekosistem. Ketiga, tidak membuang sampah di hutan, taman atau tempat yang banyak tanaman. Keempat, merawat tanam pinggiran dan memberi pupuk secukupnya. Lima, mengucapkan syukur kepada Tuhan atas keindahan dan limpahan Tuhan. Jadi anak-anak, kita juga di sini sebagai anak Tuhan, kita bisa menjaga dan melestarikan tanaman yang ada di sekitar kita. Dan juga anak-anak, kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena jika kita membuang sampah sembarangan itu bisa merusak ekosistem yang ada di lingkungan kita. Contohnya, kita membuang sampah ke sungai. Jika kita terus-terusan membuang sampah ke sungai, itu bisa mengakibatkan banjir. Jadi marilah kita mulai sekarang anak-anak, kita harus membuang sampah mulai sekarang pada tempatnya. Dan juga di sini anak-anak, kita juga bisa merawat tanaman dan juga menyiram tanaman dan memberi pupuk yang secukupnya. Contohnya itu kita bisa merawat tanaman cabai, tanaman tomat, dan juga tanaman yang lainnya. Jadi anak-anak, kita juga bukan cuma hanya untuk merawat tanaman saja, tapi kita juga harus memberikan penyiraman kepada tumbuhan tadi. Jika kita tidak menyiram tanaman tadi, tanaman itu bisa akan menjadi mati dan juga tidak bisa bertumbuh anak-anak. Dan juga kita juga tidak hanya merawat atau menyiram, tapi kita juga memberikan pupuk kepada tumbuhan tadi. Jadi jika kita juga memberikan pupuk kepada tanaman tadi, itu bisa membuat tanaman yang kita tanam tadi itu bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Jadi juga di sini kita juga bisa mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita keindahan alam dan juga manfaat tumbuhan yang ada yang bisa kita kelola. Dan juga di sini Ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak Ibu, yang dimana nanti anak-anak Ibu akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, dan juga nanti setelah sudah dijawab bisa nanti dibacakan untuk ke depan hasil jawaban yang telah dikerjakan. Jadi Ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak Ibu sekitar 5 menit. Jadi tolong dikerjakan dan dijawab secara baik-baik. Jadi terima kasih kepada Ibu.
selesai anak-anak? Baiklah, kepada anak Ibu Alda silakan maju ke depan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu di mana pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga tanaman sebagai tanda syukur kepada Allah? Ya, namanya yaitu memberi pupuk, menjaga ekosistem dengan memberi dia pupuk, kita memberi dia nutrisi agar dapat berkembang baik dengan bagus, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang dihasilkannya dan berguna untuk kehidupan kita. Baiklah, mari kita berikan aplaus kepada anak. Baiklah, kepada anak Ibu Rahel silakan maju ke depan. Jawaban yang kedua, apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan yang menciptakan sayang Allah? Yang pertama itu, kita bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada tumbuhan dan hewan dengan cara sebagai sumber oksigen. Pohon yang ditanam menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Yang kedua, menyediakan makanan. Buah, sayuran, dan biji-bijian menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Dan yang ketiga, memberikan obat-obat. Banyak tumbuhan memiliki manfaat sebagai obat alami untuk penyembuhan penyakit. Baiklah, mari kita berikan aplaus kepada teman-teman. Baiklah, kepada anak Ibu Ayu silakan. Baik, apakah menjawab saya akan menjawab pertanyaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Bagaimana cara kita menjaga tanaman sebagai tanda syukur kepada Allah? Kita dapat menjaga tanaman sebagai tanda syukur kepada Allah dengan cara yang pertama merawat dengan baik lingkungannya, yang kedua menjaga kelestarian, yang ketiga menggunakan dengan bijak, dan yang keempat berdoa dan bersyukur. Baiklah, mari kita berikan aplaus kepada. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak siswa yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi pembelajaran yang berikut itu itu Allah menciptakan berbagai jenis tanaman dengan bentuk, warna, dan fungsi yang unik. Gambar yang pertama itu gambar apa anak-anak? Jadi anak-anak, bunga matahari ini memiliki bentuk bulat dan juga memiliki tangkai yang memanjang. Jadi bunga matahari ini juga anak-anak memiliki warna kuning. Dan juga bunga matahari ini juga bisa bermanfaat bagi kita. Contohnya itu biji matahari itu bisa kita kelola menjadi makanan. Dan yang kedua itu gambar apa anak-anak? Jadi anak-anak, pohon ini juga sangat bermanfaat juga kepada kita, yaitu contohnya kita bisa membangun rumah. Dan juga anak-anak, pohon ini juga memiliki bentuk yang memanjang dan juga lurus. Dan pohon ini juga memiliki warna coklat dan juga memiliki daun yang berwarna hijau. Jadi anak-anak, gambar yang ketiga itu gambar apa anak-anak? Jadi anak-anak, gambar yang ketiga itu adalah padi, yang dimana tanaman padi ini memiliki daun yang berwarna hijau dan memiliki juga warna kuning. Dan dimana juga tanaman padi ini sangat bermanfaat bagi kita. Contohnya itu tanaman padi ini bisa menghasilkan beras, yang dimana biasanya beras yang kita makan itu anak-anak berasal dari padi. Jadi pembelajaran yang berikutnya yaitu di lingkungan sekitar kita terdapat berbagai jenis tanaman yang memiliki manfaat yang berbeda-beda. Yang pertama itu apa anak-anak? Tanaman ini menjadi sumber makanan utama bagi manusia dan hewan. Ya, betul sekali. Jadi gambar yang pertama itu adalah tanaman pangan. Contohnya tadi itu seperti padi, jagung, dan ubi. Jadi tanaman ini anak-anak adalah tanaman yang menjadi sumber utama bagi manusia dan hewan. Gambar yang kedua itu gambar apa anak-anak?
menyembuhkan penyakit. Gambaran ketiga itu gambar apa anak-anak? Tanaman berbentuk contohnya pohon beringin, mahoni, dan lainnya. Ya, betul. Jadi gambaran ketiga ini adalah tanaman berbentuk yang dimana yaitu contohnya pohon beringin atau pohon-pohon yang lainnya yang ada di sekitar kita ini. Jadi tanaman pohon ini juga sangat berfungsi bagi kita. Contohnya itu fungsinya sebagai penyeduh dan penyerap polusi udara di sekitar kita. Baiklah, Ibu akan membacakan kesimpulan. Adalah pencipta yang maha kuasa yang menciptakan berbagai macam flora di dunia dengan keunikan dan manfaat masing-masing. Keanekaragaman tumbuhan ini juga menunjukkan kebesaran dan kebijakannya dalam menciptakan kehidupan yang seimbang. Setiap jenis flora memiliki peran penting dalam ekosistem, baik sebagai sumber makanan, obat-obatan maupun menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, sebagai manusia kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan keberagaman flora sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Jadi anak-anak Ibu silakan ditulis dan juga dikerjakan. Karena ini minggu depan akan dikumpulkan dan sebagai penilaian. Jadi sebelum itu, sebelum kita pulang, jadi kepada Ibu Elsie, silakan maju ke depan untuk membuat doa kita dan kita pulang. Yesus saya mau pulang, kiranya doa belajar tidak berbeda dari